Pada suatu hari di atas kota megah yang bernama Free City, seseorang yang berkacamata melompat dari pesawat, dan kemudian menggunakan parasut turun ke dalam mobil yang berwarna biru. Dengan wanita yang duduk di sampingnya, pria itu langsung melesat menghindari serangan dari helikopter di belakangnya. Di sini setiap orang yang memakai kacamata digambarkan bisa melakukan apapun, semau mereka. Mencuri mobil, saling adu tembak, atau berlagak jadi jagoan di jalanan dan lainnya. Sementara itu di dalam sebuah apartemen seorang pria yang bernama Guy, bangun dari tidurnya, seperti biasa dia bersiap ke tempat kerja. Dia berjalan menuju bank tempatnya bekerja, bersama dengan temannya yang bernama Buddy. Buddy adalah seorang satpam di tempat Guy bekerja. Mereka pun tampak bahagia, bahkan setelah melihat kekacauan di sekitar mereka. Seolah-olah itu adalah hal biasa di Free City. Guy dan Buddy adalah NPC di game Free City. Sesampainya di bank ia pun bekerja seperti biasa. Meskipun terlihat bahagia, Guy sangat ingin punya kekasih. Beberapa saat kemudian tiba-tiba muncul segerombolan perampok. Dengan membawa senjata api, perampok itu membobol masuk dalam bank. Di tempat lain di dalam sebuah gang sempit, seorang wanita yang bernama Molotov Girl sedang menemui seorang pria bertopeng. Molotov bertransaksi dengan pria itu, dia mencari bukti mengenai sebuah level rahasia. Pria itu lalu memberikan alamat seseorang yang menyimpan data mengenai level rahasia tersebut. Saat sedang berjalan pulang dari tempat kerjanya, Guy berpapasan dengan Molotov Girl. Ia lalu berkata pada temannya kalau gadis itu adalah gadis yang dia impikan selama ini. Molotov Girl adalah karakter game yang dimainkan oleh seorang wanita yang bernama Millie. Setelah Millie logout dari game, Millie melihat iklan game Free City 2 akan segera rilis. Keesokan harinya, saat terjadi perampokan di bank, Guy melihat Molotov Girl berada di seberang jalan. Guy menghampiri perampok itu merupakan karakter yang dimainkan anak kecil. Guy mengambil kacamata perampok itu agar bisa berbicara dengan Molotov Girl. Saat Guy memakai kacamata, dia langsung kaget melihat situasi di sekitarnya. Muncul tulisan-tulisan aneh di sekitarnya. Guy melihat sebuah kotak medkit, namun saat kacamatanya dilepas medkit itu tidak terlihat. Guy lalu mendekati medkit itu dan seketika dia merasakan hal aneh, dia sembuh dari semua luka di tubuhnya. Guy melihat sebuah karakter yang jatuh dan tewas. Dan seketika muncul uang dari tubuhnya. Guy pun meraih uang itu dan tiba-tiba menjadi kaya mendadak. Sementara itu di dalam gedung server game Free City dua orang programmer game, yang bernama Kiss dan Mouser, bingung melihat tingkah seorang NPC, yang bisa membunuh karakter player asli dan merebut kacamatanya. Mouser tidak percaya kalau itu adalah NPC, dia mengira kalau karakter Guy adalah karakter yang dimainkan oleh seorang hacker, yang sedang meretas game tersebut. Untuk memastikannya Mouser dan Kiss pun memutuskan untuk bermain, dan mencari player berbaju biru itu. Di dalam game Guy akhirnya membeli sepatu biru impiannya. Saat memakai kacamata, Guy melihat sebuah pintu di seberang rel kereta. Tiba-tiba di belakang, datang karakter polisi dan kelinci yang dimainkan oleh Kiss dan Mouser. Guy pun bingung Mouser menyuruhnya melepaskan skin yang mirip NPC itu, karena akan merusak game. Guy tidak ingin melawan, tetapi dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Karena kesal Kiss dan Mouser pun menembaki Guy. Guy yang panik, lalu berlari mencoba menghindarnya, dia berlari menyusuri jalanan, dan masuk ke dalam sebuah gedung. Di sana Guy masih saja terus diincar oleh Kiss, lalu tiba-tiba Guy melihat sepatunya yang bereaksi. Guy melompat tinggi ke lantai atasnya. Saat Guy mencoba melompat lagi dia menabrak plafon, lalu dia mencoba melompat lebih tinggi lagi. Mouser yang semakin kesal mengotak-atik program di komputernya, dan membuat gedung yang ada di dalam game itu bergerak sesuai keinginannya. Sementara itu Guy melihat, kalau sepatunya sudah tidak mampu melompat lagi. Dia lalu melihat tanda exit dari kejauhan, Guy pun berlari mendekatinya, sambil melewati beberapa item dan dia pun melompat. Di kacamatanya Guy melihat sebuah item dan langsung mengaksesnya. Lalu muncul balon yang menyelamatkan Guy jatuh, namun tiba-tiba dari samping datang mobil polisi dan menabraknya. Setelah Guy mati, di dalam data tidak ada satupun player yang offline. Mouser mencoba tenang dengan mengira mungkin itu hanyalah bug biasa yang ada di dalam game. Kiss dan Millie ternyata adalah dua orang yang dahulu bekerja sama, membangun sebuah game yang berjudul Life Itself, di mana karakter di dalam game itu bisa berinteraksi dan berevolusi, seiring berjalannya waktu. Dengan kata lain Kiss dan Millie menanamkan kecerdasan buatan di dalam setiap karakternya.
Millie menemui Kiss di rumahnya. Millie menyebut atasan Kiss yang bernama Antoine mencuri karya mereka berdua dulu, dan ironisnya kini Kiss bekerja untuk Antoine. Kiss selalu membela diri dengan menyebut kalau Antoine membeli game mereka, dan saat ini Antoine sedang mengembangkan sequel game baru Free City yang terbukti sukses di pasaran. Millie lalu menyebut Antoine mencuri data game mereka untuk dijadikan dasar program game Free City. Kiss yang tidak percaya menyebut Millie mengada-ada karena tidak ada buktinya. Millie lalu melanjutkan kalau dia ternyata menemukan bukti bahwa Antoine mencuri data game mereka dahulu untuk membuat game Free City. Antoine berbohong agar tidak memberi mereka berdua royalti. Millie ingin Kiss membantunya membongkar kebohongan ini. Namun sayangnya Kiss masih belum percaya ucapan Millie dan menyuruh Millie untuk pergi. Sementara itu di dalam game Free City, Guy kembali terbangun. Namun kali ini, dia tidak melakukan kegiatan seperti biasanya. Guy memakai kaos dan beranjak pergi. Sementara Millie pun mulai login ke dalam akunnya, dan langsung pergi menuju tempat di mana bukti kebohongan Antoine disimpan. Di dalam game Millie mengawasi sebuah rumah, milik seorang player yang berhasil membongkar level rahasia. Tiba-tiba muncul Guy di sampingnya, Millie pun kaget ternyata dari tadi Guy mengikutinya. Dari jauh para penjaga menembaki mereka, mereka pun membuka portal untuk kabur. Millie lalu mengajak Guy masuk ke dalam markas miliknya. Di dalam Guy terpukau melihat berbagai kendaraan dan senjata yang disimpan oleh Millie. Millie mengira Guy adalah player noob yang enggak tahu apa-apa. Millie menyebut Guy harus meningkatkan levelnya sebelum mengobrol dengannya. Millie memiliki level 195 sedangkan Guy sendiri masih level 1. Guy berusaha keras menaikkan levelnya, sampai levelnya bisa naik dengan pesat, lebih cepat dari semua player di seluruh dunia. Hingga para YouTuber gaming seluruh dunia pun penasaran dengan karakter ini. Mereka penasaran siapa pro player yang memainkannya. Guy menjadi karakter game idola di seluruh dunia. Dan akhirnya dia pun berhasil mencapai level 102. Guy lalu berjalan masuk ke dalam ban, dia mencoba mengajak Buddy untuk berhenti dari rutinitasnya. Beberapa saat kemudian datang player yang merampok ban itu. Dan dengan mudah Guy merebut senjata dan kacamata perampok itu. Guy mengajak Buddy untuk memakai kacamata, namun Buddy terus menolaknya karena itu terasa tidak alami. Di tempat lain Millie berusaha membobol masuk rumah player, yang sebelumnya dia incar. Dengan bantuan Kiss, Millie mengambil sebuah data mengenai level rahasia itu. Saat Millie akan pergi, tiba-tiba muncul penjaga yang terus-terusan menembaki Millie. Guy tiba-tiba datang menolong, namun muncul karakter-karakter petarung mengepung mereka. Millie dan Guy pun bertarung dengan karakter-karakter itu. Untuk menyelamatkan diri, Guy lalu mengajak Millie kabur dari rumah itu, menggunakan motor. Millie pun terpaksa meninggalkan data yang tadinya akan dicuri, dan kabur bersama Guy. Di dalam kantor server game Free City, Kiss dikejutkan dengan kedatangan bosnya yang bernama Antoine. Para karyawan mengeluh tentang munculnya karakter berbaju biru aneh. Mereka ingin menyingkirkannya dari game, namun Antoine melarangnya, karena karakter itu membuat game Free City menjadi semakin terkenal. Setelah yang lain pergi, Kiss selalu menganalisis karakter yang bernama Guy. Di dalam game, Guy mengajak Millie ke dalam markasnya. Guy sudah mengoleksi banyak sekali kendaraan dan senjata. Millie yang kaget lalu bertanya, siapakah sebenarnya Guy? Sementara itu Kiss terkejut setelah menemukan fakta, bahwa Guy bukanlah karakter yang dimainkan seorang player. Namun dia adalah NPC. Kiss datang ke rumah Millie dengan tergesa-gesa. Kiss berkata kepada Millie, kalau perkataan Millie sebelumnya, yang menyebut Antoine mencuri data game mereka, untuk membuat game Free City itu benar. Buktinya adalah karakter Guy. Guy bukanlah karakter yang dimainkan player lain tapi dia adalah NPC. Yang telah berevolusi seperti apa yang dia inginkan dalam game buatan mereka berdua dulu. Kiss teringat sesuatu kalau Antoine akan meluncurkan game Free City versi 2 dalam waktu dekat. Dan sangat berbeda dengan versi pertama, itu artinya Free City pertama akan dihapus total. Dan semua bukti mengenai kebohongan Antoine akan terhapus. Millie bergegas menemui Guy, Millie mengajak Guy masuk ke dalam lobby player. Millie menjelaskan kepada Guy bahwa kota ini semua yang ada di dalamnya adalah sebuah game. Guy tidak percaya dengan apa yang Millie katakan. Guy terkejut dan sedih mendengarnya, ternyata selama ini hidupnya hanyalah omong kosong. Millie lalu menjelaskan kalau sebentar lagi game ini akan dihapus selama-lamanya, dan semua yang ada di dalamnya akan menghilang. Guy yang terlanjur sedih itu tidak mendengar ucapan Millie, dan pergi.
Di pinggir pantai Guy mencoba mengecek apa yang dikatakan Millie. Dan ternyata itu benar. Tempat yang dia tinggali selama ini adalah dunia di dalam sebuah game. Dia dan yang lainnya hanyalah NPC. Di tengah keputusasaan, Guy pun menemui sahabatnya Buddy di rumahnya. Buddy lalu menjelaskan dia tidak peduli jika semuanya hanyalah ilusi. Karena Buddy merasa pertemanannya dengan Guy terasa sangatlah nyata. Kehangatan dan keceriaan yang dia rasakan di dalam kota terasa sangat nyata baginya. Buddy tidak mempermasalahkan jika ternyata semua ini hanyalah ilusi. Yang Buddy pedulikan adalah saat ini dia bersyukur, hidup dan bahagia. Kata-kata Buddy membuat Guy tersadar. Guy lalu mengajak Buddy untuk menjebol masuk ke dalam rumah seorang player yang menyimpan data yang Millie incar sebelumnya. Saat bertemu dengan pemilik rumah, ternyata sang pemilik rumah adalah player yang sangat mengidolakan Guy. Dia pun dengan sukarela menyerahkan data yang Guy inginkan. Guy lalu menemui Millie di markasnya, dan menyerahkan data level rahasia yang berhasil didapatkan. Millie pun dengan senang hati menerimanya. Di dunia nyata para YouTuber gaming masih saja heboh, membahas karakter Guy yang aneh ini. Dan hal itu membuat kehebohan di masyarakat. Antoine yang mengetahuinya merasa sangat kesal. Karena masyarakat lebih fokus pada game Free City pertama, daripada Free City keduanya. Antoine lalu menyuruh anak buahnya untuk menghapus karakter Guy. Namun hal itu tidak mungkin karena dia adalah karakter NPC, dan itu akan menghancurkan game secara keseluruhan. Antoine tidak peduli, dan menyuruh Mouser mereset ulang game itu. Di dalam game, Guy dan Millie melihat data rekaman seorang player yang berhasil memasuki level rahasia. Dan ternyata benar level rahasia itu ternyata adalah desain game yang dulu diciptakan oleh Millie dan Kiss. Mouser mereset ulang game, dan semua orang pun terlihat berhenti bergerak. Guy pun kebingungan, tidak ada satupun player yang bergerak, dan tiba-tiba Guy pun ikut menghilang. Semua player di dunia bingung atas kejadian ini. Setelah game kembali online, Millie bergegas kembali login dan menemui Guy. Ternyata Guy kembali ke pengaturan awal, dia tidak ingat apapun yang terjadi sebelumnya. Kiss menjelaskan kepada Millie. Jika merestart ulang ternyata tidak menghapus data kecerdasan buatan karakter-karakter NPC. Yang Millie harus lakukan hanyalah membuat pemicu, agar Guy bisa kembali mengakses data-datanya yang lama. Setelah Millie berusaha memicu Guy untuk mengakses data-data lama, Millie pun berhasil. Guy akhirnya bisa mengingat semuanya. Guy lalu membawa Millie melihat pantulan kaca di rumahnya. Selama ini Guy melihat penampakan pulau aneh di seberang pantai, namun hanya terlihat di pantulan kaca. Millie pun sadar bahwa Antoine menyembunyikan level rahasianya di seberang pantai. Millie lalu meminta bantuan Guy, agar mereka bisa menembus pantai, dan mencapai level rahasia itu. Millie dan Guy lalu mengumpulkan semua NPC yang ada di dalam kota. Dan mengajak mereka untuk melakukan hal berbeda, tidak seperti biasanya. Awalnya mereka menolak, namun setelah Guy membujuk mereka pun bersorak bersedia mengikuti arahan Guy. Singkat cerita para player kebingungan, karena mereka tidak menemukan satupun NPC di dalam game Free City. Dan seperti biasa hal itu menjadi konten para YouTuber gaming dunia. Para YouTuber itu akhir sadar kalau karakter Guy adalah bentuk kecerdasan buatan. Kali ini Antoine semakin pusing, sadar kalau semua ini adalah ulah Millie. Antoine menyuruh Mouser melakukan segala cara untuk membunuh karakter Millie. Mouser yang tertekan, terpaksa mengikuti perintah Antoine, dengan mengutak-atik kode. Mouser membuat gedung-gedung di sekitar Millie bergerak menghalangi mereka. Millie dan Guy semakin terdesak. Tiba-tiba muncul jalan untuk meloloskan diri. Itu adalah ulah Kiss yang membantu mereka dengan mengutak-atik kode juga. Antoine menyuruh anak buahnya mengupload karakter baru yang bernama Dude, untuk menghentikan Millie dan Guy. Antoine lalu menyuruh Kiss menghadapnya. Kiss sadar kalau ternyata selama ini Antoine mempermainkannya, dengan berbohong menggunakan game miliknya untuk membangun game Free City. Antoine lalu mengajak Kiss bekerja sama dengannya. Namun Kiss dengan tegas menolak. Kiss membantu Millie dan Guy membuat jembatan menuju level rahasia di seberang pantai. Antoine lalu menyuruh Mouser meng-offline-kan semua player di dalam game. Millie pun perlahan-lahan menghilang. Semua orang offline dalam waktu bersamaan. Sambil berjalan pergi, diam-diam Kiss menyiarkan aksi Guy di dalam game secara live streaming. Semua orang di dunia pun bisa melihatnya. Di saat Guy sedang berjalan dia dihadang oleh karakter baru yang bernama Dude. Dude yang memiliki tubuh lebih berotot menghajar Guy.
Buddy datang menolong tetapi itu tidak merubah keadaan. Dengan bantuan kacamata, Guy mengaktifkan item-item miliknya. Kemudian mampu mengimbangi kemampuan Dude, namun hal itu tidaklah cukup. Dude masih terlalu kuat baginya. Guy lalu mempunyai ide yaitu memasangkan kacamata kepada Dude, dan ternyata berhasil. Dude melihat item-item berkilauan melayang-layang di sekitarnya. Dude pun kini asyik dengan meraih item-item tersebut. Guy dan Buddy lalu berlari melewati jembatan. Namun di dalam ruang server game, Antoine mencoba menghancurkan server game itu. Hal itu berdampak data di dalam game menjadi rusak, gedung-gedung dan jalanan hancur. Mouser mencoba menghentikan aksi Antoine, namun Antoine malah memecat Mouser dan mengusirnya. Sementara di dalam game, Guy dan Buddy terus berlari menghindari jembatan yang mulai hancur. Buddy terpisah di tengah jalan, Buddy pun ikut hancur seiring dengan hancurnya jembatan. Guy kemudian melanjutkan untuk berlari, dan di ujung jembatan, Guy pun melompat dan menghilang. Akhirnya, Guy berhasil mendarat di level rahasia. Guy akhirnya menemukan penampakan data game milik Kiss dan Millie, yang dicuri oleh Antoine. Di ruang server, Millie mencoba menghentikan aksi Antoine, yang akan menghancurkan semua server yang ada di sana. Millie lalu membuat penawaran kalau Millie tidak akan menuntut Antoine, dan membiarkan Antoine melanjutkan membuat game Free City 2 tanpa royalti sepeser pun. Millie hanya ingin game miliknya kembali. Singkat cerita setelah peluncurannya, game Free City 2 mengalami kerugian total, karena tidak ada yang mau memainkannya, dan banyak sekali bug di dalamnya. Sementara game Free Life milik Millie dan Kiss mengalami lonjakan pemain, karena semua orang ingin berinteraksi dengan NPC yang memiliki kecerdasan buatan di sana. Melihat keakraban antara Millie dan Kiss, Mouser menyuruh Kiss untuk mengungkapkan perasaannya pada Millie. Karena Mouser tahu jika Kiss dari dulu menyukai Millie, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya. Sementara itu di dalam game Guy memberitahu Millie, kalau perasaan cintanya pada wanita seperti Millie, sudah ada sejak pertama dia hidup. Guy menyadari kalau perasaan itu pasti adalah program, yang ditulis oleh seseorang yang benar-benar mencintai Millie. Sedang Guy sendiri adalah perwujudan perasaan sang programmer. Millie pun akhirnya sadar bahwa Kiss yang menemaninya selama ini memang benar-benar mencintainya. Millie terlalu sibuk dan tidak menyadarinya. Millie lalu bergegas logout dan berlari menemui Kiss. Di dalam game saat sedang berbincang dengan Dude, Guy terkejut saat bertemu lagi dengan Buddy. Di game baru ini Guy pun sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan Buddy, dan berakhirlah cerita film Free Guy.